And now, please welcome our zinger, Arif Alviansyah. Salahku sendiri karena cepat mengambil keputusan. Selamat sore, pagi, malam semuanya. Salam sehat Sobat Bakta. Dan ketemu lagi sama saya Elva Merdeka di Bakta Talk. Dan kali ini, kalau kemarin kan saya sempat ngobrol dengan para narasumber dari IIK Bakta. Kali ini saya juga akan mengundang sahabat saya yang tidak lain tidak bukan sudah ada di mana-mana dan sudah banyak terekspos media. Di Wikipedia juga sudah ada tercantum namanya. Terus dia seorang b-boy. Yes. Mas Arif Alviansyah, tepuk tangan dulu dong. Aduh, saya bangga banget hari ini bisa ketemu sama kamu, Mas. Iya, aku terima kasih banget udah diundang di sini gitu karena tujuan hidupku tuh memang di sini gitu. Oh iya, di sini memang ini goals banget ya. Goalsku adalah diundang IIK Bakti Wiyata ya. Iya, Bakti Wiyata ini. Podcast di sini. Podcastnya, soal dari kecil Mbak aku di. Apa? Biasanya kan kalau aku bayi lahir nangis, owek-owek gitu kan aku enggak. Gimana sampean? Aku bayi pas lahir tuh Bakti Wiyata gitu. Oh, langsung. Memang tujuan hidup proposnya ke sini. Iya, emang gitu. sini. Makanya terima kasih banget dah. Akhirnya kesampaian gitu. Kalau Billie Eilish dapat Grammy itu adalah pencapaian hidupmu adalah bisa podcast di sini bareng Betul, Ulfa, ya. betul. Terlalu penjilat ya. Oke, ini kalau mungkin belum ada yang tahu dengan Mas Arif. Tapi kalau saya sih udah tahu beberapa kali, ya kan. Mas Arif ini adalah salah satu b-boy terkenal zaman dulu, 2003 ya. Enggak dong. B-boy pertama itu 2005. 2005, hampir mirip dikit lah. Iya. 2005 itu berarti usia berapa itu? Aduh, jangan tanya usia deh aku. Kamu kan 90, kamu selalu panggil aku tuh sister. Aku Kenapa? 89. Oh iya. Oh iya, sister. iya. Selisih 3 bulan kita itu. Oh iya. Kamu berarti Aquarius sekarang. Enggak dong. Capricorn. Bukan, Pisces. Nah. Ya, cupid, sering nyupit. Bukan, itu Cancer. Pisces itu ikan. Risetnya sampai sejauh itu ya? Enggak. Aku cuma nebak aja tadi itu. Enggak mungkin, udah di Wikipedia udah ada itu. Ini Wikipedia tulis tangan. Padahal aku yang nulis Wikipedia yang sendiri. Berarti kamu b-boy dulu Mas? Dulu b-boy, awal tuh b-boy. Terus sempat ke Jakarta. Ngapain? Pengen jadi artis. Pengen jadi artis, ternyata jadi figuran. Oke. Lalu kembali lagi ke Surabaya karena keluarga aku adalah keluarga guru. Jadi disuruh jadi guru, kuliah. Honorer ya? Ya, S1. Jadi aku kuliah dulu. Kuliah S1 PGSD, nyambi jadi guru honorer. Oh iya, berapa lama itu? Tidak sampai setahun. Terus aku merasa tidak menemukan passionku di situ. Alasannya apa nih? Alasannya adalah saya ngajar merasa terancam. Karena anak SD zaman sekarang tinggi-tinggi. Gitu. Jadi saya ngajar kok terancam ya gitu. Terus pengalaman yang ku ingat adalah aku pernah ngapus papan. Pada waktu pada waktu ngajar itu aku nggak pernah ngapus papan sama sekali. Itu kan dulu tuh masih kapur. Oh enggak, udah spidol. Kan kalau kita ingat di SD, kalau kita mau ngapus atau nulis itu naik bangku dulu kan, gitu kan. Gitu. Terus aku merasa bahwa aku ini guru ngapain naik bangku gitu. Karena aku merasa badanku mungil. Aku menghindari untuk menulis. Jadi kalau mau ngajar tuh aku tulis dulu. Terus murid masuk udah baca, terus pokoknya gitulah akalin gimana caranya aku nggak nulis. Nah, pada waktu itu ada yang harus ku sampaikan. Apa tuh? Pelajaran yang ku sampaikan harus ku sampaikan, otomatis harus ku hapus. Dan pada waktu aku memegang penghapus itu, terus aku melihat bangku itu, aku tidak akan naik itu. Gitu. Terus aku hapus, set, ku lompat kan, set, seluruh muridku, malu dong. Kita pakai baju keki. Zaman itu pakai baju korpri apa keki? Seragamnya? Pakai yang coklat. Berarti keki itu. Betapa lucunya kamu saat itu, Mas. Pada waktu itu aku menangis. Mentalmu tidak sekuat sekarang.
Terus udahlah, terus aku ke ruang guru, terus aku kayaknya bukan di sini deh. Akhirnya kuliah di 3 aku puntur. Terus ikut stand up dan masuk kompetisinya. Ya jadilah aku yang sekarang gitu. Berarti itu D3 itu udah selesai apa belum? Sudah selesai. Kamu sudah masuk Suci 4 tahun 2014. Berarti sudah selesai D3-nya. D3-nya pada waktu itu lagi proses. Jadi pada waktu proses kompetisi apa gimana? Hampir. Karena pada waktu kompetisi itu lagi kuliah, otomatis cuti dulu setahun. Terus akhirnya pas beresnya ya udah dilanjut, akhirnya ke Jakarta lagi gitu. Oke. Dari situ aja beberapa pengalaman hidup udah pernah dicicipi ya, termasuk juga B-boy, guru honorer, casting di mana-mana nggak keterima. Terakhir dapat tawaran casting itu jadi salah satu model untuk azan maghrib ya. Betul. Ya, waktu itu Mas Arif wudu, jadi kelihatan punggungnya doang. Dan pas ini lagi nggak maghrib itu, azan subuh. Jadi semua orang nggak ngelihat juga kayaknya. Gitu. Pas wudu juga. Oke, dulu tuh berarti udah masuk 8 besar barengan sama Coki Pardede. Coki sama siapa lagi? Yang terkenal Dodit Mulyanto lah semua. Dodit, oh iya, asli Surabaya juga. Mas Arif ini asli Surabaya dan saat ini lagi bolak-balik Surabaya Jakarta. Betul. Dan ternyata dia bikin kontennya lumayan banyak sekarang di platform manapun, YouTube, Instagram, TikTok. Collabs juga sama beberapa musisi betul. Musisi juga sama komika juga iya. Dan kira-kira kamu bahagia gak sih Mas dapetin itu semua? Bahagia itu fana ya gitu. Dia mencoba untuk menjawab serealistis mungkin agar tidak menyakiti siapapun. Ya, oke. I know. Kalau dibilang bahagia tuh kita hidup ya pasti ada bahagia sama sedihnya, harus berimbang gitu. Terlalu bahagia juga nggak bagus, terlalu sedih ya masa sedih terus sih gitu. Kalau dibilang bahagia ya ini adalah jalan yang kupilih gitu. Bahagia dan sedihnya harus kuterima. Gitu. Kalau pengen lebih mengerti apakah arti sebuah kebahagiaan, coba dengarkanlah Penyesalan. Ada itu singleku itu. Singlenya bikin saya menyesal untuk mendengarkannya. Nah, tujuan lagunya sampai. Berarti Penyesalan itu dia. Breakdownnya ke para pendengar tuh nyampe gitu. Biar kan lagu yang bagus adalah lagu yang nyampe ke pendengarnya. Nah, kalau dengan itu menyesal berarti lagu itu nyampe. Gitu. Kalau itu inspirasi dari mana sih? Bisa, maksudnya kamu punya ini Mas, punya ya udahlah saya nyanyi aja, padahal jelas-jelas ya suaranya sangat standar ya. Jelek. Enggak mau bilang seperti itu. Cuman itu memang pengen itu adalah satu trik ya untuk bikin suatu sebenarnya konten. Sebenarnya berangkatnya dari ketidaksengajaan. Karena orang-orang sepertiku kan bersembunyi selama ini gitu kan. Yeah. Jadi cuman ada di kamar mandi. Kalau nyanyi dia nggak pernah lantang gitu kan. Terus aku pada waktu itu lagi belajar gitar. Terus temanku tuh ketawa-ketawa belajar gitar sambil nyanyi kan. Karena kalau aku digitarin, aku yang nyanyi, orang pada kesel. Nah pada waktu itu ada yang ketawa-ketawa. Terus karena dia nginep 3 hari di rumahku, aku gitarin terus, aku nyanyiin terus. Dari yang awalnya ketawa, terus kesel. Dari situ kayak berarti ada respon dong dengan gitu kan. Terus aku mendengar, inspirasiku adalah mendengar. Pernah denger ini nggak sih, Suling Titanic nggak sih? Iya pernah. Ya gitu kan. Ini kenapa ada penikmatnya ya gitu ya? Orang pada seneng sih ngedengerin ini gitu. Apakah dengan suara itu apakah berhasil atau enggak? Ya aku coba akhirnya. Rekaman bener. Terus ada yang mau bersedia bikinin musik. Awalnya cover. Ternyata yang yang notice adalah Radit yang awalnya. Terus Anji, dan gara-gara sama Anji itu kita bahkan sampai tur ke berbagai kota gitu untuk suaraku ini doang gitu, gara-gara suaraku ini gitu. Memang ya ketidaksengajaan dan bagaimana konsistensinya kamu untuk mencoba ini suaraku bagus ke banyak orang. Jadi selalu pede ya, optimis buruk gitu. Optimis buruk maksudnya tetap jalan aja nggak apa-apa. Kok buruk. Suaranya dia tuh sebenarnya nggak buruk banget sih, tapi dia tuh out of tune gitu.
kayak kue putu, kayak jualan kue putu, otoftun suaranya. Ya bagus lah. Secara nggak langsung kan orang itu akhirnya yang bakal kenotis adalah yang punya karakter. Betul. Kalau kata Panji sih kalau mau apa ya, mau naik lah itu caranya adalah jadilah sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kata Panji. Itu kata Panji. Mantap ya. Tahun 90, kelahiran 90 berarti sekarang 31 usianya. Dan termasuk orang yang sangat ini sih ulet menurut aku karena dia udah mencoba beberapa keberuntungan tapi lumayan belum beruntung saat dulu itu. Betul. Ya akhirnya sekarang dia ada di jalannya. Alhamdulillah ketemu jalannya. Kalau menurut kamu Mas, kan aku lihat beberapa kamu bisa kenal banyak public figure. Betul. Kemudian collabs dengan beberapa dari mereka. Ya. Ngaruh nggak di exposure kamu? Sangat ngaruh karena ya, kalau nggak ada mereka juga aku siapa sih aku gitu. Asik. Berarti gitu kamu selama ini pansos ya? Ya, hidupku adalah dari pansos dan menjilat. Pokoknya kita serang dia. Tapi memang bukan nggak ada salahnya juga kan sama-sama bikin konten mereka juga dapat menguntungkan lah. Ya menguntungkan gitu lah selama kita masih bisa saling ngasih feedback juga kan. Hebat loh Mas Arif ini. Terus Mas ngomongnya soal bagaimana kita exposure, pansos segala macam dan cara menaikkan konten kita atau mungkin kita pengen bikin karya nih. Cuman kan kadang masih belum pede, masih belum ada sarana. Lah ini sudah ada sarana nih di Ika Baktiwiata. Untuk studio podcast yang baru di launching juga. Nah, masih bau cat lagi. Iya. Terus apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman pengelola? Karena yang ngelola ini dari mahasiswa sama murid, sama dosen sama guru pun juga ikut serta. Oh gitu. Iya, pimpinan juga ikut gabung sama kita. Ini kita ditonton loh. Sama 130 juta penduduk Indonesia. Ih bagus. Kamu sebenarnya pengen nyanyi Mbak ya kamu? Ya, cuman saya itu ya nggak enak sama yang lain. Masa rezeki saya ambil sendiri. Ya saya harus bagi-bagi ya. MC iya, endorse iya, review iya, model iya, masa nyanyi juga iya kan nggak enak. Oke ya. Saya tuh nggak sombong. Saya pengen kelihatan aja. Lanjutin terus tadi gimana? Apa tadi pertanyaannya? Triknya untuk bikin konten kan yang ngurus ini kan mungkin teman-teman ini adalah basicnya adalah pendidikan gitu Mas. Kalau bikin konten YouTube kayak atau apa itu kayak yang harus first move yang harus dilakukan tuh apa? Yang pertama adalah langkah pertama tetap kita harus melangkah, makanya bikin aja dulu apapun itu gitu. Dari situ kita belajar banyak hal harusnya ya. Dengan bikin apa gagal itu kita harusnya dari kegagalan itu belajar gitu. Kalau di sosial media apapun yang berbau digital lah, kayaknya dan semuanya usaha deh. Yang pertama tuh kalau yang ku tahu ya itu konsistensi, itu yang sangat berat sekali gitu. Iya. Dari orang-orang lihat nih Arif nyanyi kok bisa begitu ya. Nah aku melakukan itu 1 tahun konsistensi, seminggu 3 kali sebenarnya yang orang nggak tahu gitu. Itu konsistensinya yang berat. Konsistensi rumusnya adalah konsisten, kualitas sama kolaborasi gitu. Yang pertama adalah kita naikkan konsistensi dulu. Jadi kita rutin aja meskipun ada hasil atau enggak, udah kita tuh konsisten aja berapa kita targetnya misal setahun nih. Kalau aku kan memang menargetkan setahun. Karena aku merasa di kehidupanku sebelumnya aku tidak pernah konsisten akan kehidupan. Makanya aku pindah-pindah kan. Nah makanya aku nyoba deh di bidang ini aku konsisten setahun. Jadi itu yang aku dapat setahun, kualitasnya dinaikin. Makanya aku bikin single, bener-bener single yang bener-bener kameranya tuh proper. Terus itu mixing mastering juga? Iya. Ya Allah. Itu bener di studio rekaman. Jadi gitu itu aku naikin kualitas. Dari situ kan kolaborasi terjalin. Ada beberapa musisi yang kayak yang ngajak collab, ngajak akhirnya manggung gitu. Yang pernah ini kan Anji kan yang di sosmed. Kalau yang musisi yang lain tuh sama Niji pernah diajak nyanyi bareng sama Niji gitu-gitu. Gila. Gitu sih. Berarti memang ya udah kita jalani dulu. Kalau masalah baik atau kurang baiknya itu kan tergantung kita. Seperti Mas tadi bilang, kita kasih peta dulu deh kita mau jalan kemana. Iya betul. Ya kalau kita bikin YouTube ya seminggu 3 kali ngisi konten dengan kategori yang sama. Kalau Instagram kita seminggu berapa kali Mas? Sehari 1 post foto. Sehari 1 post, bukan 1 post foto. Sebanyak-banyaknya deh.
Kalau foto lama-lama di ban dong. Kalau foto, kalau story mungkin bisa sehari sekali lah paling nggak, kalau mau bener-bener mau ke situ ya. Sama kita harus ngeliat hashtag juga, apa yang lagi rame gitu. Ngaruh juga hashtag. Ngaruh, ya? Sangat ngaruh. Ngaruh hashtag. Terus yang kalau YouTube kan, ini podcast lebih ke teman-teman kan bikin YouTube, bikin konten gitu. Yang penting seminggu 3 kali kita filming, kita cari konten yang sesuai dengan kategorinya. Insya Allah bisa ya Mas, tahun ya. Bisa sih harusnya. Makanya saya tuh sangat, ini jujur ya, saya bukan ngejilat ya, kagum sama apa namanya, Ika Baktiwiaja, Wiyata. Aduh, aku pengen ngetes Mbak. Alah ya, bagus. Jadi aku kagumnya adalah, ini menurutku ya kampus yang melek akan digital gitu. Kayaknya yang ku tahu ya, atau memang wawasanku kurang. Dan harusnya memang beberapa kampus atau siapapun yang butuh media promo harusnya ngebikin itu gitu. Daripada kita promo ke tempat lain, mending kita ngebikin media promo agar ya kita nantinya nggak akan promo ke tempat lain, bahkan orang lain yang akan promo ke tempat ini gitu nantinya gitu. Oh iya ya. Dan itu akan ada pemasukan juga dari sini kan. Iya gitu. Iya build in, maksudnya ini mereka juga bisa promo jadi media yang besar, bisa promo, dan juga kita bisa mendapatkan income dari situ. Betul. Dan kayak kalau yang dulu kan mungkin kalau kampus biasanya promonya pakai brosur gitu kan. Dan menurutku udah usang gitu. Door to door dulu Mas. Nah, sekarang tuh ya eranya semua pegang handphone gitu. Kalau dikasih brosur ya tujuannya akan dibuang gitu menurutku ya. Sekarang eranya berubah, semua orang punya handphone, ya harusnya beberapa kampus tuh melek seperti kampus ini agar ya ini eranya udah beda. Ini bukan era yang dulu lagi gitu. Makanya kita harus menyesuaikan dengan era tersebut. Dan kalau aku sih kalau ini akan dijalankan secara konsisten, nantinya kampus-kampus yang akan promo di sini harusnya. Itu dia kata gitu. Harusnya ya. Arif. Terus gitu kuantitas ya, kualitas Mas. Sama tadi kan bilangnya ke aku tiga hal, kuantitas, kualitas, kolaborasi. Betul. Nah, kualitas. Apakah harus baik? Tadi kan dijawab juga. Yang penting jalani dulu gitu. Awal. Untuk step-step berikutnya diperhatikan nggak Mas kualitasnya? Perhatikan kualitasnya. Setidaknya kan kenapa ini lebih ke bukan di kampus ya, ini kampus ini ya. Karena orang kan mesti selalu akan ada apa ya yang bikin dia mundur. Ntar aku nggak punya kamera nih, aku nggak punya audio yang proper, aku nggak punya ini. Ya udah, kalau selama masih kita punya handphone, dibikin aja handphone. Nah setelah dari situ kita akan kayak gemes sendiri, kok kenapa kualitas gambarnya kurang bagus ya, naik gitu. Aku pakai kamera, aku biasanya ngedit pakai handphone, pakai coba belajar editor gitu. Kalau yang pribadi kayak aku ya, kalau yang udah kayak gini kan udah harusnya bisa naikin. Yang awalnya mungkin gak ada tempat nih, bikin tempatnya. Mungkin yang awalnya cuman pakai handphone, sekarang dinaikin pakai kamera mirrorless gitu kan. Terus audionya biasanya pakai audio yang biasa, ini udah, kalau ini udah lumayan nih kualitasnya gitu. Udah naikin kualitas agar nantinya kalau ada orang yang promo gitu, ngeliat gambarnya kok enak ya, audionya kok jelas ya. Biasanya kita tidak akan kayak nawar murah, aku promo dong tempatmu berapa, 200.000. Ini kameraku aja berapa juta nih, audioku berapa juta, kenapa dibayar 200.000 gitu. Dia akan secara apa ya, kelas dan harganya akan naik gitu. Oke, berarti untuk kualitas sarana ya, ini di Ika Baktiwiata udah oke? Menurut Anda? Sangat oke untuk pertama. Untuk pertama sangat oke. Tinggal konsistensinya doang. Harusnya kalau dari aku ya itu dari bawah dulu tuh, konsisten, kualitas, kolaborasi, dan bentuk yang dikerjakan sekarang ya hitungannya ya dia kolaborasi dengan aku gitu. Tujuannya adalah dapat irisan dari penontonku dong gitu. Gitu sih. Berarti lumayan juga nih, udah punya dua item. Ya, tinggal bagaimana kita untuk konsistensinya. Nah, betul. Semuanya. Dan sekarang tuh serba YouTube ya, orang-orang serba YouTube sama TikTok. Ya, TikTok lagi rame juga sekarang. Lagi rame banget. Banget, dan cepat dapat duitnya nggak sih Mas di situ? Cepat. Dan kalau udah di atas 1 juta, harganya bahkan lebih gede dari Instagram, nilai endorse dan lain-lainnya gitu. Serius? Aku nggak pernah nyoba soalnya. Maksudnya nggak mau mencoba karena bagiku ribet. Karena mungkin aku nggak bisa joget kali ya. Akhirnya aku tetap di Instagram sama YouTube aja, stay-nya di situ.
TikTok bagimu? Lebih cepat, cuman aku belum ke situ karena waktuku terbatas. Ya terbatas. Aku lagi mikirkan yang lain gitu. Asik. Gitu Dia tetap sih. down to earth loh ngomongnya. Kalau ngomongin kolaborasi ini perdana banget ya di sini kita kolaborasi. Terus kalau lihat beberapa dari YouTube-nya Mas Arif juga sering kolaborasi. AdSense-nya dapat juga Mas. Dulu ya, sekarang kan tidak hitungannya tidak sering dulu. Karena aku lebih memilih nyari duitnya daripada konsistensi di YouTube-nya. Karena aku udah merasa bahwa ini aku pernah di titik itu, aku punya pemahaman itu, makanya aku sekarang sebenarnya lebih banyak di belakang layar sekarang gitu. Paling enak gitu, kolaborasi sama siapa, jujur? Enak untuk apanya dulu? Ngobrol atau mungkin explore kemampuan dari kapabilitasnya Mas Arif sebagai singer, sebagai YouTuber, b-boyers, aku punter. Kalau yang lebih banyak masukan sejauh ini Raditya Dika sama Anji, itu dia sangat memikirkan sosial medianya gitu. Oh ya? Ya betul. Hitungannya Anji tuh musisi yang juga hidup di sosial media juga gitu. Ada beberapa orang musisi yang ya cuman hidup di musisinya doang gitu. Anji adalah salah satu yang berhasil ngebangun itu gitu. Dan banyak belajar juga. Dia ya banyak ngajarin aku lah gitu. Walaupun dua orang itu. Beberapa dari hal yang sempat blunder juga di Twitter. Oh itu aku nggak ikut tapi campur. Kan itu kan setiap orang kan punya kesalahan atau mungkin perspektif orang di sosial media itu kan berbeda ya Mas ya. Iya. Kita nggak bisa menyamakan bahwa kita ngobrol ini adalah bisa menyinggung orang lain. Betul. Kita nggak bisa untuk mengukur taraf mereka untuk tidak tersinggung gitu loh. Ya. Kita nggak bisa mengatur bagaimana emosi stabilnya mereka. Tapi dengan kolaborasi itu akhirnya banyak ilmu yang bisa didapatkan ya. Banyak ilmu, banyak rezeki gitu. Banyak teman juga. Banyak teman. Akhirnya patternnya Mas tuh sekarang tuh apa sih yang dikejar sebenarnya? Kalau sih tujuanku adalah menyelamatkan hari tuaku gitu. Oh iya. Gitu. Sama memberikan tempat yang nyaman untuk istri dan anak. Ya amin. Kalau udah ada. Sekarang belum ya. Makanya aku sekarang karena kehidupan di depan layar tuh menurutku ya itu ada batasannya. Oke. Entah di umur berapa kayaknya akan kalah deh sama yang muda-muda yang baru-baru gitu. Makanya aku mempersiapkan diriku untuk berada di belakang agar nantinya kalau misal udah waktuku udah habis nih, ya udah kalian naik aja nih yang baru-baru. Ntar kalau bisa malah aku sokong gitu untuk naikin. Menciptakan platform juga untuk orang lain berarti kayak betul. Misal manajemen tadi udah bikin di Surabaya. Di Jakarta sama Surabaya. Apa itu? Biar tahu nih. Jadi di Jakarta itu aku sama teman-teman ya itu bikin manajemen sendiri namanya Hiburin. Kepanjangannya Hibur Indonesia gitu. Jadi kita tujuannya adalah goalsnya adalah menghibur orang-orang di Indonesia gitu. Selama ini yang sekarang sih masih talentnya stand up komedian. Dan baru-baru ini kita baru masuk dari TikTok karena kita juga pengen belajar di TikTok gimana gitu kan. Nah, dan yang di Surabaya itu aku ngebikin sebuah rumah YouTube baru yang isinya adalah lokal konten gitu. Jadi aku akan awalnya akan menaikkan isu rasis Jawa Cina. Karena di Surabaya kan itu sangat syarat kan. Dan aku pengen ya udahlah nggak usah memperdulikan ras, kita kalau teman atau pengen bergaul ya harusnya bisa sama-sama. Nah itu yang akan ku naikin di Surabaya gitu deh. Berarti ini sudah mulai terlaksana juga. Berjalan. Yang di Surabaya baru berjalan Maret ini. Ya dari Januari Februari kita ngedesain untuk apa yang kita kerjakan. Maret ini sudah mulai berjalan. Makanya ini aku lagi di Surabaya gitu. Berarti brand-brand boleh masuk dong, boleh di hire sekarang atau mungkin nunggu dulu biar jadi settle dulu gitu. Boleh, dan beberapa udah mulai masuk karena tertarik dengan konsepnya. Berarti apapun yang Mas lakukan ini kan juga sudah berjalan cukup lama ya. 2014 sudah mulai di dunia showbiz. Hitungannya ya, kan betul. Kalau di stand up comedy itu adalah entertainment, berarti showbiz. Kalau di dunia showbiz itu kan memang dinamis banget. Apapun itu yang kita kerjakan banyak yang akan di-compare Mas. Betul. Termasuk juga mungkin stand up comedy atau komika tuh banyak banget. Cuma memang biar kita kelihatan di notice sama orang adalah terus konsistensi untuk kita jalan sambil ada karakter.
Betul. Bentuk karakter orang tuh gimana sih Mas, kalau seandainya dia itu memang lempeng-lempeng aja? Kalau kayak gitu kayaknya itu berjalan apa ya? Ya berjalan aja. Kalau mencari tuh malah akan susah gitu. Kayak berjalan aja, berangkat dari apa yang kita sukai, terus akhirnya orang melabeli kita apa, ya itu yang kita jalankan gitu. Tapi kalau aku lihat Mas Arif ini cukup cepet ya, Anda berkolaborasi dengan public figure yang grade A menurut aku. Cukup lama dong hitungannya, karena aku hitungannya dari mulai 2014 2011 dari stand up, abis itu baru setelah itu 2014 Suci. Tapi masuk cepat Mas, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan saya harus menghabiskan waktu 13 tahun untuk bisa ngobrol sama sampean. Mungkin gitu ya. Aduh, jadi tahapannya memang mungkin patternnya memang beda ya. Karakter ya, orang itu ketemunya gimana ya? Kayaknya aku kenapa sebenarnya perjalananku dari 2011 ke 19 itu cukup lambat sebenarnya menurutku ya. Kenapa? Karena aku tidak membangun sesuatu gitu. Aku baru sadar itu kehidupanku tuh harus tidak baik-baik tuh di 2018. Makanya 2018 ke 19 aku mencoba konsisten satu hal, nyanyi Fales itu, tapi kulakukan berulang-ulang sampai 2019 akhirnya ke notice orang, dan disitulah aku tahu bahwa kekuatan disiplin tuh ada hasilnya gitu. Oh, berarti dulu tuh sempat ya flat aja. Iya, flat aja, bahkan makin terpuruk karena kan kalau kompetisi kan tiap season ada baru otomatis yang lama akan ditinggalkan gitu. Idol ini udah berapa banyak nih. Tapi orang-orang yang naik cuman itu aja gitu. Jangan ngomongin idol lah, yang baru aja Avi, Akademi Fantasi Indosiar. Avi kan udah lama banget itu Mbak. Ini kayaknya yang nonton nih nggak ada yang tahu Avi. Avi itu zaman dulu ya Allah, dieliminasi kita nangis. Nangis. Tapi sempat lihat Avi. Kan umur kita tidak. Oh iya, isi. Tapi dari situ berarti memang sempat ya dinamis banget ya dunia showbiz. Kalau kita nggak terus disiplin, nggak terus keliatin kita siapa. Oh baik. Pokoknya aku baru sadarnya di 2018 itu. Makanya aku sekarang apa yang aku pelajari yang kemarin, aku pengen ya aku sekarang di belakang untuk justru ngangkat orang gitu. Aku punya skillnya, terus ya udah, dan aku tidak mau begitu di depan. Ya udah aku dorong aja gitu. Kalau udah ada hasilnya, ayo bagi ke aku gitu. Gitu dong. Ya iyalah, itu tujuan utamanya kan. Nah gitu. Ini kalau sini butuh tim ini hubungin Surabaya aja gitu. Berarti 2014 ke 2018 cukup panjang cukup naik turun. Sekarang sudah terbangun karena konsistensi dan juga disiplinnya. Akhirnya 2018 keangkat ke notice namanya. Di situ ada ladang baru nih untuk bisa bikin karya lebih baik lagi. Ternyata memang harus disiplin dan juga konsisten. Sama sadar kan beberapa seniman lah, yang untuk seniman tuh bukan jangan ya. Menurutku beberapa orang seniman tuh hanya belajar di seninya doang, tapi tidak belajar di industri gimana caranya bertahan di industri seninya gitu kan. Kan beda tuh seni sama industrinya gitu. Kalau seni itu yang kayak stand up beberapa teman stand up tuh cuman stand up aja. Tujuannya cuman menjadi lucu. Kalau pengen hidup di industrinya juga, ya harusnya dibekali dengan ilmu gimana sih biar yang lucu ini kejual gitu, yang lucu ini ke notice, agar tetap dia ada di situ gitu. Ibarat rumah itu jangan cuma lihat terasnya doang, tapi lihat dalamnya juga. Apakah gitu Mas? Kan industri itu beda sama kita yang melakoni. Oke, kita hanya tampil aja di depan. Ya udah tampil ya, sekedar tampil, saat itu turun ya sudah. Hanya pengen dapat feedback saat orang-orang itu, tapi kan nggak melihat long lastingnya seperti apa. Nah iya betul. Cara mengkuliknya biar dapat job, biar dapat bisa stand up di atas itu lagi gitu. Itu harus dipelajarin ya. Biar ada ilmunya itu. Ya aku belajar dari situ, bikin sesuatu gimana caranya. Sebenarnya kan beberapa teman yang menurun nih karena dia namanya sudah tidak pernah disebut lagi. Karena kan kalau dulu kan kita pengen naik harus di TV nih, masuk TV terus pasti kan harga naik gitu kan. Terus dari situ meraup ke uang, udah
Sekarang kan TV menurutku tidak begitu berpengaruh. Justru kan karena ada sosmed itu kita harus yaudah gimana caranya kita ngebikin sesuatu agar nama kita disebut terus. Akhirnya oh ternyata Arif ini masih hidup ya, masih stand up comedian ya gitu. Jadi orang akan oh ini Arif nih. Nama Arif akan selalu digaungkan. Makanya itu adalah promosi yang kulakukan gitu. Berarti diperkuat di circle-nya juga. Betul. Ya makanya circle-nya Mas Arif sekarang lumayan. Alhamdulillah. Dibandingkan dengan dulu pada waktu terseok-seok. Aku bayangin waktu sampean pamit ke ruang kepala sekolah untuk lepas dari guru honorer, kata-katanya aku bayangin gini, maaf Pak, saya sudah nggak passion lagi di sini atau gimana? Coba ulangi lagi dulu waktu pamitnya gimana? Karena aku juga pamit dari birokrasi Mas. Apa dulu? Aku di pemerintahan, di protokol. Jadi yang ngurus acara-acara bupati sama acara-acara kenegaraan itu. Cuman aku udah sign out di bulan November tahun kemarin. Kalau kamu gimana? Kayak surat pengunduran diri dilempar di meja gitu? Enggak. Aku tidak butuh pekerjaan ini. Tidak. Aku dulu ya pengen seperti itu. Cuman saya nggak enak nih. Saya nggak enak. Ya udah, Pak, mohon maaf nih, saya kayaknya nggak berkompeten lagi di sini. Jadi lebih tepatnya kita ya, down to earth aja. Jangan, aduh Pak di sini tidak. Gitu kan nggak enak. Dengan pekerjaan ini bukan passionku gitu. Jangan halangi passionku gitu. Dulu gimana waktu dulu mau resign? Apa ya, aku ya bikin surat pengunduran diri gitulah ya, udah terus bilang ke kepala sekolahnya apa namanya, ini saya nggak bisa ngajar lagi karena saya merasa tidak menemukan kenyamanan di sini gitu, karena mungkin saya diciptakan di dunia ini bukan untuk jadi pengajar gitu. Terus akhirnya ditolak sama kepala sekolahnya karena kenal bapakku kan. Gitu. Kamu nggak boleh keluar. Iya, nggak boleh keluar itu. Saya telepon bapakmu dulu, telepon gini, ya boleh keluar, ya udah keluar gitu. Gitu sih, orang dalam berpengaruh. Minum dulu dong, boleh nggak minum dulu? Kita kasih minum lah, kasihan ini dia nggak minum dari Surabaya. Aduh, ternyata kita juga pernah di dalam satu birokrasi ya, dalam tempat birokrasi. Memang kalau tenaga guru memang luar biasa sih kalau mau dedikasi ke negara ini. Kalau saya aja nggak bisa, kan saya juga sarjana pendidikan, tapi saya nggak bisa mengajar. Apa satunya apa dulu? S1 bahasa Inggris, tapi nggak bisa saya mengajar. Mas, berarti kan udah tahu nih caranya untuk bikin konten sama bikin satu karya itu, ya udah jalani dulu. Betul. Kamu harus tahu petanya kemana. Oke. Saat ini aku tahu juga dari sosial media, dari sebuah karya, dari konten, ternyata Mas Arif juga ke-publish segala capability-nya termasuk nyanyi, ya kan? Bagi aku capability Mas, untuk membuat orang merasa menyesal mendengarkan lagu itu. Udah tau lah, segala talentnya sampean tuh udah tahu semuanya. Iya. Kalau dari sosial media ya, karena dari karyanya sampean. Hidden talentnya sampean yang belum orang ke-expose apa? Yang orang nggak banyak tahu. Apa ya? Mungkin aku tarot reader juga, itu sangat ini nggak? Boleh, itu hidden talent? Ya jadi karena kan kuliahku dan karena aku menyukai dunia psikologi lah ya. Dan aku orang yang malu, orang yang dulunya susah bergaul sama orang. Tapi aku suka melihat manusianya gitu. Jadi buku-buku yang ku baca adalah buku psikologi. Sampai akhirnya ketemu tarot dan ternyata nyambung sama kuliah aku punturku gitu. Tarot iya? Iya. Harus ada kartunya nggak sih tarot? Cuma pakai tangan tuh nggak bisa? Nggak bisa, itu kan garis tangan. Apa hubungannya antara tarot dengan acupuncture? Karena salah satu bahasan di kuliahnya tuh nyambung gitu. Gimana nyambungnya? Kayak apa ya, di acupuncture kita bisa ngelihat bahwa karena kan di acupuncture itu kan basicnya adalah yin yang dan 5 unsur gitu kan. Di yin yang kita belajar bahwa keseimbangan yang tidak sama rata. Di 5 unsur kita belajar setiap manusia tuh punya ke-5 unsur itu, tapi dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Dan kalau di akupunturnya itu ngajarin tentang ini kira-kira kemungkinan penyakitnya apa ya gitu. Jadi orang pasien datang kita bisa menduga nih kayaknya sakit ini deh gitu. Itu yang akan menimbulkan kepercayaan pasien bahwa kok bisa tahu Mas ya? Oh ya, seakan-akan sakti tapi teorinya ada gitu. Nah,
Oh, ada ilmunya juga. Karena aku belajar psikologinya juga dan tertarik di situ. Itu yang kugunakan untuk ketemu orang. Caraku dengan keterbatasanku tidak mudah bergaul, tapi aku tahu caranya. Oh, caranya masuk ke orang ini nih begini nih caranya dengan ini gitu-gitu. Itu dari 5 unsur gitu. Iya. Dan dulu itu juga sempat beberapa bulan ya Anda menggeluti unsur untuk membaca sakit orang. Iya. Di akupuntur tersebut. Dan sampai sekarang aku pakai sebenarnya. Masih kadang-kadang bantuin temen juga. Iya, betul. Gitu sih. Manfaatnya banyak lah akupuntur. Buat diet juga bisa ya, Mas? Bisa. Tugas akhirku dulu itu. Terus sekarang kalau seandainya pengen buka praktek lagi mau nggak someday? Untuk saya ini belum sih. Cuman kayak nanti di hari tua kayaknya iya deh, karena kayaknya mobilitas di semakin umur bertambah kan ke pergi-pergi males ya. Nah, sekarang masih semangat pergi-pergi ya kayaknya lakoni dulu gitu. Gitu deh. Mas, kalau sampean itu berarti kan saat ini sudah bertemu banyak hal, bertemu banyak yang menarik, kemudian ladang untuk kita berekspresi juga banyak. Betul. Sambil minum dulu di sini, ini bukan sponsor. Oh, sponsor juga nih ya. Minumannya dari Baktiviata juga. Ika Baktiviata. Udah di branding ternyata. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kok tanya apa ya? Aku lupa. Gimana rasanya, Mas? Apa? Rasanya gimana? Rasanya enak sih, nggak kayak minuman yang lain gitu. Karena kalau aku nggak minum ini tuh mending aku nggak minum. Kalau nggak ada tulisan Baktiviata aku nggak mau minum. Ada aku terakhir tanya apa sih? Baktiviata terbaik lah pokoknya. Thank you ya. Pokoknya pertanyaannya udah banyak banget. Ya pokoknya hari ini aku tadi apa sih, ke distract apa, jadi lupa sampai aus. Tapi yang jelas terima kasih banyak, Mas. Semoga apapun yang kamu lakukan saat ini bisa mendapat tempat tersendiri. Amin. Dan circle kamu mendukung. Amin. Terus karya kamu juga akhirnya banyak ditonton. Amin. Dan menghasilkan banyak ladang rezeki untuk orang lain juga. Amin. Nah, begitu juga buat kamu dan keluarga kita. Amin. Kegelisahan saat ini apa sih dari Mas? Ketakutanku adalah masa depan gitu. Jadi kenapa sih takut masa depan? Kan belum tentu nyampe ke sana juga. Ya kan besok juga masa depan kan. Oh iya sih. Aku pikirannya kan visioner, bisa nyampe ke beberapa tahun lagi. Makanya aku mempersiapkan diriku untuk masa depan gitu. Jadi entah finansial, entah mental, terus apa namanya, spiritual gitu. Itu aku siapkan untuk ke depan, karena ya apa ya, ya masa depan masih kejutan bagiku gitu, dengan apalagi dengan profesiku yang tidak menentu. Kalau karyawan kan pasti dia tahu bahwa per bulan dapat berapa gitu kan, terus akan menghasilkan apa. Nah kalau aku dituntut untuk ngebikin sesuatu baru agar tetap bertahan gitu sih. Makanya sekarang mulai belajar investasi gitu. Apapun investasi kayaknya sudah mulai ku baca-baca gitu. Dan jangan lupa kalau pengen masa depannya cerah bisa sekolah di SMK IKA Baktiviata atau mungkin kuliah di sini, Mas. Nah, itu aku aja kalau terjamin. Kalau bisa kuliah lagi aku akan kuliah lagi, dan aku nggak mau kuliah di tempat lain, Mbak. Sampai nggak tahu setelah pulang dari sini kita dapat scholarship loh untuk S1 lagi di sini, Mas. Oh iya, udah aku kan kuliah lagi gigi. Oh iya, nggak sih, berat sih itu. Anak kita nanti lah. Nah, dapat scholarship di sini kan, amin. Amin. Oke, udah ngobrolnya dan terima kasih. Katanya mau capcau. Hari ini saya juga dikasih banyak informasi penting mengenai bagaimana kita membuat sebuah konten. Dan tentunya teman-teman boleh loh kalau seandainya ada request konten apa di channel YouTube dari Ika Baktiviata. Nanti kalau mungkin kita harus datengin siapa lagi, boleh ya, Mas? Boleh. Ini perdana langsung datengin sampean, begitu luar biasa sekali sih. Terima kasih jadi banyak. Thank you loh sudah datang dari Surabaya, dari Jakarta ke sini. Oke. Seperti para talk show atau zaman dulu kan talk show ya, di radio sama interview gitu. Kalau seorang penyanyi tidak disuruh menyanyi, itu kayak kurang afdol. Ini mainstream banget. Jadi pertanyaan, lagi sibuk apa? Penyesalan itu tercipta dari bagaimana? Kan udah dijawab tadi ya. Mungkin orang nyesel. Tapi kalau nyanyi kan belum. Silakan.
Singleku aja ya, biar Singlenya Penyesalan boleh, atau yang lagu lain juga boleh. Single aja biar numpang promo juga. Kalau aja ada yang dengerin di YouTube nantinya gitu. Ini judulnya Penyesalan, langsung di rap aja. Siapin kamera dulu. Present dong. Enggak aku insya Allah kita teman-teman, saya mohon untuk para pendengar juga yang sedang menyaksikan channel YouTube kami ini, Sobat Sehat Bakta, semoga ikhlas ya. Present dong biar kayak benar-benar. And now please welcome our singer Arif Alfiansyah. Salahku sendiri karena cepat mengambil keputusan, menganggap kau gadis yang setia. Kan ku sesali dan tak ingin ku ulangi kembali derita yang cukup berarti sampai di sini. Thank you. Sama-sama. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong di sini. Udah effort. Udahlah, nggak apa-apa. Nggak semuanya penyanyi itu suaranya bagus. Ini baru yang lumayan bagus mentalnya. Lagi ya Mas, pesan-pesan apa lagi buat teman-teman sekali lagi sebelum kita mau pamit dulu. Sukses terus buat teman-teman yang siapapun yang ngebangun ini, saya sangat kagum banget. Semoga konsisten bikin itu dan membuat ini gede sih, tujuannya gitu sih. Amin. Karena aku percaya ini akan gede sih kalau dilakukan dengan konsisten gitu sih. Konsisten, kualitas, kolaborasi, disiplin. Ya, kita sudah memasuki era digital, semua serba digital, bahkan bayar pun juga sekarang sudah cashless gitu kan, dan lain sebagainya. Semuanya serba digital, tinggal informasi lewat handphone juga udah kita tahu orangnya di mana. Pokoknya persiapan menuju 4.0 dan luar biasa Mas Arif, thank you. Sampai jumpa lagi Sobat Sehat Bakta gitu dong. Sampai jumpa, wassalamualaikum gitu boleh. Sobat Sehat Bakta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat Sobat Sehat Bakta. Bye-bye. Dadah.